Halo guys, kembali lagi di channel. Alurnya. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film The Item yang dirilis pada tahun 2010. Disutradari oleh Joe Carnahan dan dibinai oleh Liam Neeson, Bradley Cooper, Quinton Jackson, Shelton Copley, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini bercerita tentang tim pasukan khusus yang dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Mereka lalu berencana melarikan diri dan berangkat untuk membersihkan nama mereka. Berhasilkah mereka membersihkan nama mereka dengan penghapus? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe Alurnya. dan like video ini jika kalian suka dengan video ini. Jika kalian nggak suka, kalian bisa dislike. Semuanya bebas. Film dibuka di Meksiko, di mana seorang kolonel bernama John Hannibal Smith ditawan oleh dua perwira polisi korup Meksiko yang bekerja untuk seorang jenderal yang kebal terhadap hukum bernama Tuco. Dalam penyekapan tersebut, dua perwira polisi sengaja menggunakan dua ekor anjing untuk mengakhiri nyawa Hannibal. Namun ketika perwira itu pergi, Hannibal mampu melepaskan diri dari kursi dan malah memborgol kedua anjing tersebut dengan sangat mudah. Hannibal lalu pergi untuk menyelamatkan rekan seperjuangannya bernama Fez yang sedang ditawan oleh Tuco di peternakan pribadinya. Di sana, Fez dihajar habis-habisan oleh Tuco karena ternyata Fez sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap Tuco sendirian. Sedangkan Hannibal itu sendiri datang ke sini untuk membantu misinya. Dalam perjalanan menuju ke peternakan, Hannibal mengadang sebuah mobil van milik seorang pria bernama Bosco atau BA. Hannibal mengancam akan mengakhiri Bosco jika tak mengantarkannya ke sebuah peternakan. Akan tetapi pria bertubuh besar itu malah menantang Hannibal dan menunjukkan tato bertuliskan Ranger di lengannya yang menandakan kalau dia adalah anggota pasukan khusus militer Ranger. Hannibal pun langsung terkejut karena ternyata ia juga memiliki tato Ranger yang artinya mereka satu ikatan dalam pasukan khusus militer Ranger. Keduanya kemudian segera pergi menyelamatkan Fez dan mengacaukan peternakan tepat saat Tuco hendak membakar Fez. Ketiganya lalu kabur melarikan diri sambil membawa istri Tuco yang jatuh cinta dengan Fez. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sakit angkatan darat terdekat untuk merekrut jasa pilot gila bernama Kapten Murdoch yang kebetulan sekali berasal dari kesatuan Ranger. Saat Murdoch, Hannibal, Bosco, dan Fez mulai terbang menggunakan helikopter medis, mereka diserang oleh anak buah Tuco. Untung saja mereka berhasil lolos, akan tapi nggak lama kemudian Tuco muncul dengan menggunakan helikopter. Di dalam pengejarannya, Murdoch menunjukkan skill pilotnya, di mana ia mampu muter-muterkan helikopter dalam keadaan terbang rendah. Murdoch kemudian memancing Tuco masuk ke perbatasan Amerika Serikat, yang pada akhirnya Tuco diberi hadiah berupa 2 rudal oleh pesawat tempur militer AS. Scene berpindah ke 8 tahun kemudian, di mana Fez, Hannibal, Bosco, dan Murdoch telah menjadi unit tempur elit yang sangat dihormati karena mereka satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan 80 misi dalam waktu 8 tahun. Gak cuma itu, mereka juga mendapatkan julukan sebagai The A-Team. Saat mereka ditempatkan di kamp Irak, Kolonel Hannibal didatangi agen CIA bernama Lynch yang mengungkapkan bahwa sekelompok kejahatan Irak memiliki pelat perbendaharaan AS yang digunakan untuk mencetak uang.
Lynch lalu minta Hannibal dan timnya untuk mencuri plat dan uang yang jumlahnya lebih dari $1 miliar. Dan kebetulan sekali malam ini kelompok itu akan memindahkan uangnya ke daerah Baghdad. Pada saat yang sama, Kapten DCIS bernama Carissa Sosa mendatangi mantan kekasihnya yaitu Fez. Ia memperingati Fez agar tidak mencuri atau merampok plat dan uang yang akan dipindahkan nanti malam. Jika Fez dan timnya mencuri uang tersebut, maka mereka akan dihukum seberat-beratnya. Jadi ternyata pencurian plat dan uang itu sangat dilarang oleh kemiliteran AS. Hannibal kemudian melaporkan misi dari agen Lynch kepada jenderalnya yang bernama Morrison. Bukannya melarang Hannibal, Jenderal Morrison malah setuju untuk mencuri plat tersebut dan akan merahasiakan misi ini dari siapapun. Setelah berunding dengan Morrison, Hannibal dan Bosco bertemu dengan pasukan elit khusus bernama Black Forest yang diketuai oleh Pike. Pasukan ini bukan sebarang pasukan karena mereka bisa saja mengacaukan misi rahasia milik Hannibal meskipun mereka tidak tahu apa yang Hannibal kerjakan. Pada malam harinya, The A-Team mulai melakukan pencuriannya, di mana mereka membajak truk kontainer berisi plat dan uang dan melemparkan kontainer tersebut ke sungai, yang kemudian diangkut oleh helikopter yang dipiloti oleh Murdoch. Keempatnya lalu membawa kontainer itu ke sebuah tempat yang menjadi titik pertemuan Jenderal Morrison. Akan tetapi ketika mobil yang ditumpangi Morrison datang, mobil tersebut tiba-tiba dirudal oleh Black Forest. Gak cuma itu, Black Forest juga meledakkan kontainernya dan membawa kabur plat cetakan dari lokasi kejadian. Hannibal, Fez, Bosco, dan Murdoch kemudian ditangkap atas kesalahannya dan dihadapkan ke pengadilan militer. Meskipun Hannibal dan lainnya menyatakan bahwa misi ini perintah langsung dari sang jenderal, tetapi para petinggi militer mengatakan bahwa tidak ada bukti yang murtakhir karena sang jenderal sudah tiada. Hannibal dan ketiga anak buahnya pun akhirnya iya-iyain aja dan dipecat secara tidak hormat sekali. 8 bulan kemudian, Hannibal yang kini berada di penjara militer Colorado ditetangi oleh agen Lynch yang mengungkapkan bahwa Pike mungkin mencoba menjual plat di pasar gelap dengan bantuan pejabat Arab yang misterius. Rupa-rupanya, Lynch ini membutuhkan bantuan Hannibal untuk memerangi Black Forest dan mengambil alih plat tersebut. Hannibal tentu saja setuju dengan Lynch, tetapi ia minta imbalan berupa pembersihan catatan kejahatan dirinya dan ketiga anak buahnya. Setelah keduanya setuju, Hannibal diberi rokok cerutu yang mana rokok tersebut mengandung zat tembelak, yang membuat Hannibal mengalami mati suri. Ketika Hannibal hendak dijadikan abu, ia bangkit dari mati surinya dan pergi melarikan diri dari penjara. Hannibal kemudian pergi ke penjara militer Florida untuk membebaskan Fez dengan cara mencuri Turning Red yang sedang dipakai oleh Fez. Setelah Hannibal berhasil membebaskan Fez, keduanya melakukan pembahasan terhadap Bosco yang sedang dipindahkan ke penjara militer lain menggunakan sebuah bus. Keduanya lalu menarik pintu belakang bus, sedangkan Bosco meraih pintu tersebut dan dibawa kabur oleh keduanya. Ketiganya kemudian pergi ke Jerman untuk membebaskan Murdoch yang kini berada di rumah sakit jiwa. Sayangnya di saat itu juga Kapten Sosa datang untuk mencegah terjadinya pembebasan. Namun kedatangan Sosa bukanlah halangan bagi Hannibal, Bosco, dan Fez. Mereka tanpa pikir panjang langsung menabrakkan mobil militer ke rumah sakit jiwa dan membawa pergi Murdoch dari kejaran Sosa.
Mereka berempat lalu pergi ke pangkalan militer AS setempat dan mencuri pesawat Hercules berisi 1 unit tank untuk meninggalkan negara Jerman tersebut. Stop. Stop, reverse now. Dalam penerbangannya, mereka dikejar-kejar oleh 2 pesawat Reaper tanpa awak yang terus-terusan menembaki mereka. Tembakan tersebut akhirnya mengenai pesawat mereka, tetapi tepat saat ledakan terjadi, keempatnya berhasil selamat dengan mengendari 1 unit tank. Setelah cukup lama di udara, mereka akhirnya mendarat di danau, kemudian pergi menuju ke Berlin. Sementara itu, Kapten Sosa akhirnya menemukan orang yang telah membebaskan Hannibal dari penjara. Dia adalah Linz. Kapten Sosa lalu menghubungi Linz dan memperingatinya agar tidak ikut campur dalam kasus Hannibal. Jika Linz ikut campur, maka jabatan Linz akan terancam. Mengetahui bahwa Sosa ancaman dalam misi Hannibal, Linz pun berencana untuk mengakhiri hidup Sosa. Sedangkan di sisi lain, Hannibal membuat rencana lain dengan 3 anak buahnya. Ia mencurigai kalau Linz akan membunuh siapapun yang menghalangi misi ini. Maka dari itu, Hannibal menyuruh Vess untuk mengamankan Kapten Sosa dan memperingatinya agar tetap patuh dengan perintahnya secara diam-diam. Get to the train. You first. Trying to save you. You know we're innocent. Setelah mengamankan Kapten Sosa, Hannibal, Bosko, dan Murdoch mulai melakukan pencurian plat yang kini berada di tangan Pike dan pejabat Arab misterius di sebuah gedung perkantoran. Bosko dan Hannibal lalu melakukan serangan terhadap kelompok tersebut menggunakan asap daun pisang. Dalam serangan tersebut, Hannibal melemparkan pejabat Arab keluar gedung yang kemudian ditangkap oleh Murdoch dengan menggunakan helikopter. Setelah itu, Hannibal mengambil pelatnya dan kabur menggunakan tali rapiah. Dalam prosesnya, pelat tersebut terjatuh. Hannibal pun menyuruh Bosko untuk mengambilnya. Namun, sayangnya, saat pelat tersebut berada di tangan Bosko, Pike berhasil menembak Bosko, yang akhirnya membuat Bosko tidak bisa melarikan diri. Ketika Pike hendak membunuh Bosko, Hannibal tiba-tiba datang menyelamatkan Bosko dan pergi membawa Bosko dengan menggunakan mobil. Pike yang tak terima pun mengejarnya, tetapi saat ia berada di tengah jalan, Pike dikepung oleh Kapten Sosa dan beberapa polisi setempat. Hannibal dan Bosko lalu kembali ke markasnya di sebuah gudang pinggir danau. Di sana sudah ada Murdoch dan Vess yang berhasil menculik pejabat Arab misterius. Saat penutup kepala pejabat Arab dibuka, mereka langsung terkejut karena ternyata pejabat itu adalah Jenderal Morrison yang menyamar. Morrison mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya membuat kesepakatan dengan Linz dan Pike untuk mencuri cetakan uang tersebut. Tetapi Morrison berubah pikiran dan malah mengkhianati Linz dengan bekerja sama dengan Pike. Intinya, Morrison, Pike, dan Linz adalah orang yang sangat jahat yang ingin mencetak uang tanpa batas. Tapi karena tergiur atau takut Linz mengambil bagian lebih banyak, Morrison pun mengkhianati Linz dengan bekerja sama dengan Pike dan memalsukan kematiannya agar bisa menikmati uangnya dengan tenang. Seperti itu kayaknya sih. Knows what he's talking about for once. Listen to him. Stand down, soldier. Hannibal kemudian menelpon Linz dan menyampaikan bahwa pelat beserta Morrison sudah berhasil diamankan. Namun, karena Linz sangat benci sekali dengan Morrison, ia pun malah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan udara guna melenyapkan ATM beserta Morrison dalam satu serangan.
Serangan tersebut akhirnya berhasil mengakhiri Morrison, tetapi tidak dengan Hannibal dan 3 anak buahnya yang berhasil selamat setelah terjun ke danau. I don't know. I do. Sementara itu, Kapten Sosa yang sedang mewawancari Pike tiba-tiba didatangi Lynch yang secara paksa mengambil alih Pike. Lynch selalu masukkan Pike ke dalam mobil dan menawarkan kerjasama untuk mengambil plat serta mengakhiri The A-Team. Cut me out? Di sisi lain, Hannibal mulai kehabisan cara untuk melawan Lynch dan membersihkan namanya dari kejahatan. Fast lalu memberikan sederet rencana, di mana ia menyuruh Hannibal untuk mengatur pertemuan dengan Sosa di dermaga Los Angeles. Gak cuma itu, Fast juga menyuruh Hannibal untuk mengatakan bahwa dirinya masih memiliki cetakan plat dan Morrison untuk ditukarkan dengan kebebasan. Hannibal lalu menghubungi Sosa, tetapi sayangnya percakapan tersebut disadap oleh Lynch yang akhirnya tahu lokasi pertemuan antara keduanya. I'm wrong. Lynch thinks we're dead. Menyadari Lynch mengetahui pertemuan mereka, Fast pun mengatur rencana kedua, di mana Murdoch akan dijadikan Morrison, dan juga membuat pengalihan untuk menyerang anak buah Lynch saat di dermaga. So he stays as far away from you put him on display. Any questions? Setelah semua rencana tertata rapi, mereka semua melakukan pertemuan di dermaga. Fast kemudian mulai rencananya dengan memasukkan Hannibal dan Morrison palsu ke dalam kontainer. Setelah itu, ia mengotak-ngatik dengan 3 kontainer lain yang membuat Lynch dan Pike kebingungan di mana lokasi Hannibal berada. Saat pandangan Lynch mulai teralihkan, Bosco mengeluarkan 2 mobil SUV yang ia operasikan dari jarak jauh. Kedua mobil itu ditembaki anak buah Lynch sampai membuatnya terguling. Dan ketika para anak buah Lynch mendekati mobil tersebut, Bosco langsung meledakkan mobilnya yang membuat anak buah Lynch tidak tersisa kecuali Pike. Melihat Bosco hendak melarikan diri, Pike pun meluncurkan roket ke arah kapal, di mana ledakan yang dihasilkan menyebabkan puluhan kontainer jatuh dari kapal. Pike kemudian melihat Fast dan berhasil memojokkannya di antara kontainer. Ketika Pike hendak mengakhiri Fast, Bosco datang dan mengakhiri Pike dengan cara membantingnya. Di sebelah sana, Lynch akhirnya menemukan Hannibal di dalam kontainer. Keduanya lalu bertarung sampai akhirnya Lynch berhasil mengalahkan Hannibal. Hannibal kemudian menembak ke lapa Morrison palsu atau Murdoch yang membuat Hannibal marah dan bertarung kembali dengan Lynch. Dalam pertarungan tersebut, Fast, Kapten Sosa, dan pasukan khusus lainnya mengangkat kontainer tersebut dan mengepung Lynch dari segala arah. Lynch pun akhirnya tak bisa berkutik dan pasrah saat ditangkap oleh pihak yang suka berwenang-wenang. Bosco lalu membuka topeng Murdoch dan mendapati bahwa Murdoch baik-baik saja karena ternyata ia memakai helm baja. Should have shot you in the head a long time ago. Great job. You okay? Making plans. Next time. Pagi harinya, Lynch ditahan oleh CIA, sedangkan The A-Team sekali lagi ditangkap karena melarikan diri dari penjara. Sebelum keempatnya dibawa ke penjara, Sosa menukarkan air liurnya kepada Fast, tetapi sebenarnya yang ditukarkan bukan air liur, melainkan kunci borgol. Ketika The A-Team dibawa menggunakan mobil polisi, Fast mengeluarkan kuncinya dan menyatakan bahwa sekarang kita adalah tim pasukan khusus bayaran yang siap melayani misi apapun meskipun dibayar dengan 1 kilogram kemangi saja. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya.